Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita masih bisa merasakan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salat serta salam tak lupa kita peruntukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala-pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Salah satu di antara ibadah tersebut adalah melaksanakan salat sunnah, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha dan sebagainya. Akan tetapi ada satu ibadah salat sunnah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada bulan Ramadan. Salat tersebut adalah salat sunnah tarwih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah tarwih adalah salat sunnah yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Adapun waktu pelaksanaan salat tarwih adalah setelah salat Isya sampai sebelum masuknya salat subuh. Jumlah rakaat salat tarwih adalah 8 atau 20 rakaat yang diantarai oleh salam setiap 2 atau 4 rakaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu ibadah pada waktu tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faidah-faidah, memberikan keistimewaan pada ibadah tersebut yang tidak diberikan kepada ibadah-ibadah lainnya. Seperti dengan salat tarwih ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah yang banyak pada hamba yang melaksanakan salat tarwih. Di antara faidah-faidah tersebut, yang pertama, barang siapa yang melaksanakan salat tarwih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah tarwih akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan tetapi keistimewaan ini hanya akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia melaksanakan salat tarwih dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ia melaksanakan salat tarwih dengan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang syarat yang kedua, hamba tersebut melaksanakan salat tarwih ihtisaban, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada unsur-unsur yang riya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan selanjutnya adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah salat tarwih, maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Yang artinya barang siapa yang salat bersama imam sampai imam beranjak dan selesai dari salatnya,
maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang hamba yang melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam akan mendapatkan keistimewaan, yaitu dilipat gandakan pahalanya dan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Akan tetapi dengan syarat ia melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya salat sunnah tarawih akan mendapatkan lebih banyak pahala ketika dilaksanakan dengan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal dan hukum yang terkait dengan pelaksanaan salat ibadah tarawih. Di antaranya ialah barang siapa yang ingin melaksanakan salat tarawih, maka baginya melaksanakan salat sunnah ba'da isya terlebih dahulu. Karena salat rawatib ba'da isya merupakan sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Oleh karena itu, kepada seorang muslim yang ingin melaksanakan salat tarawih, maka baginya melaksanakan salat sunnah rawatib ba'da isya terlebih dahulu. Hal yang selanjutnya adalah salat sunnah tarawih dengan keistimewaan-keistimewaannya tidak bisa menggantikan posisi salat fardu yang telah ditinggalkan sebelumnya. Karena kita memiliki kaidah an-nafilah la tasuddu masadda al-faridah. Jadi ibadah-ibadah yang bersifat sunnah tidak bisa menggantikan ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Selanjutnya, perbedaan pendapat dalam jumlah rakaat salat sunnah tarawih 8 ataupun 20 rakaat jangan sampai menjadi alasan bagi kita semua untuk saling bermusuhan. Kepada kaum muslimin yang mempercayai bahwasanya salat sunnah tarawih 8 rakaat, maka baginya melaksanakan salat sunnah tarawih 8 rakaat tanpa mencela yang 20 rakaat, dan begitu pun sebaliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Helwa insyaallah berkah.